Salam jumpa untuk kita sekalian di pertemuan pamungkas di ziarah Tutus Tuus ini ya. Ini pertemuan yang terakhir dan minggu depan kita tidak akan berkumpul lagi untuk melakukan ziarah Tutus Tuus ya. Barangkali ini merupakan sebuah ya momen yang sebenarnya kita inginkan supaya segera ya mencapai pamungkasnya awalnya gitu ya. Tapi toh kita telah bersama-sama di dalam ziarah ini, ya kadangkala dengan penuh semangat kita hadir, kadang juga karena ada satu dan lain hal menjadi kurang bersemangat gitu ya. Tapi saya yakin kita semua punya niat yang sama ya sejak awal ikut ziarah Totus Tuus ini. Kita ingin semakin mendalam relasi kita dengan Kristus ya yang menyatakan dan hadir melalui Maria sebagaimana yang diajarkan oleh Montfort kepada kita. Tapi saya mau mengatakan bahwa ini bukan kali terakhir kita bertemu karena toh kita akhirnya nanti akan ada di dalam yang namanya proyek Bina Lanjut ya. Bina Lanjut yang merupakan kelanjutan dari ziarah Tutus Tuus ini, dan itu akan kita lakukan ya, tidak sesering kita melakukan Tutus Tuus ya. Kalau Tutus Tuus kan sekali seminggu, tapi Bina Lanjut nanti bisa kita atur sesuai dengan waktu dan wilayah di mana kita berada. Itu sekali sebulan bisa kita atur demikian gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat tema yang terakhir ini sebelum nanti kita akan benar-benar melihat lagi perjalanan kita selama ini. Sebentar. Oke. Peranan Maria di dalam pembaktian diri kepada Yesus Kristus. Oke. Kita sudah melihat bagaimana Maria hadir secara total ya, utuh dalam perjalanan hidup Yesus. Dari awal sampai dengan selesai misi Kristus itu dengan mati di atas kayu salib lalu kemudian bangkit dan naik ke surga. Maria tidak pernah sungguh-sungguh bisa terlepas dari putranya. Artinya Yesus itu hidup di dalam diri Maria, Maria juga itu hidup di dalam diri Kristus. Apa yang menjadi misi Kristus itu juga Maria mengambil bagian di dalamnya. Sehingga antara Yesus dengan Maria ini, para saudara, kita tidak bisa memisahkan kedua-duanya. Ya, Maria menyebut Yesus itu sebagai anaknya. Yesus menyebut Maria itu bukan hanya sebagai ibunya, tetapi dia menyebut Maria itu dengan sebutan perempuan. Ya, perempuan itu dia punya makna yang lebih tinggi daripada hanya sekedar ibu yang melahirkan. Ya, dia juga memberikan pujian kepada Maria sebagai perempuan atau ibu yang melakukan kehendak Allah, dan karena itu dia pantas disebut berbahagia. Nah, dalam kaitannya dengan pembaktian diri yang menjadi tujuan atau menjadi puncak dari ziarah Totus Tuus ini, tentu kita sudah sejak awal juga melihat bahwa ziarah ini merupakan ziarah kita bersama dengan Maria. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai persatuan dengan Kristus. Nah, karena ini merupakan perjalanan bersama dengan Maria, maka Maria menjamin perjalanan ini benar-benar merupakan sebuah perjalanan yang arahnya jelas, tujuannya kemana, ya, dan apa yang harus dilakukan dalam rangka supaya kita bisa sampai kepada Kristus itu. Ya. Nah, kehadiran Maria dalam ziarah dalam perjalanan Totus Tuus kita ini bukan sebuah kehadiran yang sifatnya tempelan, para saudara. Ya,
tapi dia memainkan peranan yang justru sangat vital di dalam perjalanan kita. Ya. Karena kenapa kita mau berjalan bersama dengan Maria? Kenapa kita mau melibatkan Maria di dalam ziarah ini? Karena dia akan menunjuk kita pada satu sasaran dan tujuan yang sudah pasti. Ya, nah kita tentu menginginkan ini, para saudara. Untuk satu hal yang belum pasti, tidak kita bisa mengatakan sorry, saya tidak lagi mau melanjutkannya. Tapi karena sejak awal kita sudah tahu bahwa hendak kemana kita akan dibawa, kepada siapa kita akan dibawa, ya, dan cara ke sana untuk sampai kepada tujuan dan sasaran itu dengan cara seperti apa, maka kita memilih untuk bertahan sampai dengan hari ini. Apa peranan Maria di dalam ziarah pembaktian diri ini, para saudara? Nah, kenapa ini ditempatkan sebagai tema pamungkas, ya? Untuk mengatakan bahwa ya setelah pembaktian diri pun nanti kita akan tetap melibatkan Maria di dalam ziarah kita setelah pembaktian diri sampai kapanpun. Sebagaimana Maria hadir dalam kehidupan Yesus sampai saat ini, dan bahkan kalau misalnya kita lihat sampai ketika Yesus itu menuntaskan tugasnya di atas kayu salib, maka disinilah kita juga akan melibatkan Maria dalam seluruh perjalanan atau rangkaian hidup kita. Ya. Setelah mendalami tahap pertama, kedua, dan ketiga, kita semua sepakat bahwa dalam membangun relasi yang dinamis dengan Kristus, kita perlu membutuhkan kehadiran Santa Perawan Maria. Tahap pertama, kita berkenalan dengan dunia, dengan segala macam atribut yang melekat padanya. Ketika kita berbicara tentang dosa dan bagaimana dosa itu hadir dan kemudian menjadi pilihan kita yang tidak kita, ya sebenarnya kita tahu bahwa itu tidak benar tapi tetap kita lakukan. Nah, kita juga di sana melihat bagaimana Maria ya berhadapan dengan tawaran-tawaran itu, ya. Ketika kita berbicara tentang kebijaksanaan, ya, atau ketika kita berbicara tentang pentingnya kita memiliki kebijaksanaan, di sana juga kita melihat bagaimana Maria dengan kebijaksanaan yang dimilikinya, dia menanggapi berbagai macam tawaran dan godaan itu, sehingga uh, kesanggupannya, kebijaksanaan itulah yang dia miliki, yang menyelamatkan dia dari berbagai macam hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa. Nah, pada tahap yang kedua, ketika kita masuk ke dalam diri, melihat siapa kita, ya di sana juga kita bertemu dengan Maria yang mengajak kita untuk masuk dan selalu melakukan aktivitas discernment di sana, ya, merenung dan bertanya di dalam diri. Aktivitas merenung ini akan menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang baik untuk kehidupan kita secara pribadi. Ya. Demikian pun pada tahap yang ketiga, apalagi ketika kita berbicara tentang sepenuhnya tentang siapa Maria di dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang Kristiani. Dengan demikian, para saudara, di garis bawahi di sini, kita akan senantiasa membutuhkan kehadiran Santa Perawan Maria ini. Oh, Pastor, tapi teman-teman yang lain yang di luar gereja Katolik itu bahkan sangat anti dengan ini. Oh, kenapa kita berbicara tentang mereka? Kita berbicara tentang pengalaman hidup kita bersama dengan Maria selama ini. Kayak yang justru karena pengalaman kebersatuan atau kebersamaan kita dengan Maria, itulah yang membuat kita itu tidak bisa lepaskan Kristus dari kehidupan kita. Saya butuh Maria. Saya membutuhkan kehadirannya. Tentang kenapa saya membutuhkan Maria, para saudara, saya kira
Kita sudah mendapatkan banyak hal selama ziarah Tutustus ini, atau dari berbagai macam tempat yang saudara dapatkan tentang arti dan arti kehadiran Maria di dalam perjalanan kita. Kehadiran Maria dalam proses pengenalan akan Kristus dan penghayatan kemuritan kita adalah salah satu unsur konstitutif dalam spiritualitas Santo Monfort. Artinya tak tergantikan, tiada duanya. Ya, jadi kalau kita mau berbicara tentang penghayatan kemuritan kita, mau tidak mau kita harus berkaca pada Maria. Atau membiarkan diri kita ada di dalam asuhan Maria sebagai seorang guru dan teladan. Teladan kemuritan itu sendiri. Karena kita juga sudah melihat bahwa Maria itu sebagai seorang ibu tapi juga sebagai murid Kristus yang paling setia. Karena apa? Atau murid Allah yang paling setia. Karena apa? Dia selalu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah, dan itulah ciri seorang guru. Ya. Itu proses pengenalan kita akan Kristus, kita butuh apa, Maria di sana para saudara, ya. Penghayatan kemuritan kita. Bagi Montfort, Maria memang hanyalah manusia biasa, tidak berarti dibandingkan dengan keagungan Allah. Itu sudah sangat jelas para saudara, ya. Maria tanpa Kristus di dalam dirinya, dia akan menjadi sama seperti kita. Ya. Dan kemudian Gereja Katolik merenungkan bahwa Maria ini adalah perempuan atau makhluk yang istimewa sejak bahkan dipersiapkan di dalam rahim ibunya untuk suatu tugas dan tanggung jawab yang besar yang kemudian akan diemban. Jika tanpa ini semua, saya akan mengatakan ya Maria tidak bedanya ketika saya melihat misalnya Bu Maria Farita, ya. Ketika saya melihat misalnya Bu Finbona dan ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang lainnya, atau ketika para saudara melihat saya misalnya, gitu. Tapi para saudara, ya, Allah sendirilah yang di dalam rencana keagungannya telah berkenan memilih Bunda Maria untuk menjadi partnernya sebagai Bunda Allah Putra. Nah, pasti juga ini yang menjadi rencana dan rancangan Allah yang terjadi atas kita sekalian. Dia memilih Maria untuk dihadirkan di tengah-tengah kita, dan kepada kita, ya, Allah menginginkan supaya kita datang dan mau menjadi anak-anak Maria. Ya. Karena Maria telah begitu baik, telah berhasil, ya, membawa Yesus itu, ya, sampai kepada penyelesaian tugas dan misinya. Jadi bukan Maria itu akhirnya para saudara untuk saya, untuk kita sekalian, bukan sebuah tempelan, tapi dia mutlak kita perlukan dalam ziarah iman kita. Saya ya nggak tahu ya, mungkin karena orang-orang yang tidak mengenal Maria sejak awal itu sudah merasa terlalu nyaman dengan itu, dan akhirnya sulit menangkap sebuah kebenaran yang terjadi tatkala mereka menerima Maria di dalam perjalanan hidup mereka. Nah, bukan untuk menggantikan peran atau menggantikan fokus kita pada Kristus, para saudara. Karena kehadiran Maria, jika itu mengaburkan kemudian fokus kita kepada Kristus, maka itu harus dihentikan. Tapi kalau Maria menghantar kita sungguh-sungguh pada perjumpaan dengan Kristus itulah sebuah devosi yang sejati itu. Tindakan kita memberi peran kepada Maria dalam perjalanan iman dan seluruh hidup kita menuju kepada persatuan personal dengan Allah, dan melalui Yesus Kristus Putranya sesungguhnya lebih sebagai ungkapan rasa hormat kita kepada Allah yang telah memilih Bunda Maria. Ada suatu tindakan yang telah dimulai terlebih dahulu oleh Allah. Ya. Nah, tindakan itu kemudian diikuti oleh kita sebagai juga jalan yang sama yang kita perlu pilih. Itu rasa hormat yang kita lakukan, penghormatan kita kepada Maria
Tentu karena Allah telah terlebih dahulu memberi penghormatan itu kepada Maria. Nah, bukan karena Maria adalah makhluk yang lebih istimewa dari Allah. Ingat, Maria itu tetap juga sampai kapanpun adalah ciptaan di hadapan Allah. Tetapi bagaimana Allah mau memberikan penghormatan kepada ciptaannya ini dengan suatu cara yang istimewa, dan itulah yang membuat kita memutuskan untuk juga melakukan sebuah penghormatan yang sama. Ketika saudara ya menyalakan lilin di depan patung Bunda Maria, ya saat itu barangkali saya nggak tahu ya pengalaman para saudara itu. Kita akan bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Maria dengan menumpahkan semua eh, pengalaman dan unek-unek kita di hadapannya, bercerita sebagaimana lazimnya seorang anak dengan seorang ibu, ya. Di sana bahkan kita akan menangis di hadapannya gitu, ya. Karena apa semua ini ya para saudara? Tapi tentu saja karena ada sebuah intimitas, kedekatan yang tak bisa lagi dikatakan dengan dengan kata-kata. Itu rasa hormat yang kita lakukan. Karena kita mau meniru cara Allah memberikan penghormatan kepada si Maria ini. Nah, ya, Allah yang Maha Tinggi telah datang kepada kita melalui Santa Maria. Tidakkah lebih pantas lagi kalau kita datang kepada Allah melalui Santa Perawan Maria? Kalau dari pihak Allah, gerakan untuk datang kepada Maria itu merupakan sebuah gerakan turun, para saudara, ya. Artinya Allah datang kepada kita melalui Maria. Nah, sekarang jalannya kita ambil ya dengan arah yang berbeda. Dari kita mau menuju kepada Allah dan kita datang melalui Maria, ya. Oke. Nah, itu lebih pantas, ya, lebih pantas. Nah, sekali lagi karena bukan kita mendewa-dewakan si Maria ini, para saudara, tapi karena kita melihat bahwa di sana jalan yang sama itu telah dimulai oleh Allah untuk datang kepada kita. Maka saatnya ya kita mau datang kepada Kristus yang hidup di dalam diri Maria itu, dan kita datang melalui Maria itu, ya. Nah, makna penyerahan diri kita kepada Kristus melalui Maria menjadi nyata ketika kita menyadari kerapuhan diri kita untuk menghampiri tahta kemuliaan Allah. Mengingat tentang siapa kita, sejarah perjalanan hidup kita, ya, dinamika kehidupan kita setiap hari. Adalah lebih pantas jika misalnya kita mau datang kepada Allah dengan menghampiri terlebih dahulu seorang perempuan atau seorang manusia yang di dalam hidupnya dia tidak mengenal yang namanya dosa. Ya. Di dalam hidupnya dia hanya memancarkan kekudusan. Ya. Di dalam hidupnya dia hanya memancarkan terang, ya, terang Allah, ya. Oleh karena Oleh karena kebenaran-kebenaran yang dilakukannya. Ya. Sehingga di hadapan ya artinya di hadapan Maria saya akan menyadari kerapuhan diri saya. Yang karena dosa-dosa itu untuk menyebut kata Allah saja itu sebenarnya merupakan satu hal yang tidak pantas karena itu diucapkan oleh mulut seorang manusia yang berdosa. Ya. Apalagi untuk melakukan hal yang kita katakan saya melakukan ini bagi Allah, ya. Tapi itu saya lakukan dengan tangan saya yang penuh dengan kenajisan, itu juga merupakan sebuah persembahan yang tidak pantas untuk Allah. Ya. Maka di dalam pembaktian seluruh diri kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri karena kerapuhan kita, para saudara. Nah, itulah alasan kenapa pembaktian diri ini pun, para saudara, kita perlu melibatkan Maria. Karena kita katakan bahwa kita mau menyerahkan seluruh diri kita. Ya, harta rohani dan harta jasmani kita. Apa yang kita dapatkan pada masa lalu, apa yang kita dapatkan saat ini dan yang akan datang, kita mau persembahkan itu kepada Tuhan. Kelemahan dan kekuatan kita. Ya. Pahala-pahala yang kita dapatkan. Ya. Itu saya mau serahkan kepada Allah. Itu kalau misalnya dibayangkan para saudara.
ya, kita mau mempersembahkan sesuatu untuk orang yang seharusnya mendapat penghormatan yang lebih tinggi, yang tinggi katakanlah itu ya. Dan bentuk dari pemberian kita itu entah berupa barang atau apapun, kita pasti memikirkan pemberian ini harus merupakan pemberian yang terbaik dan terindah. Karena tujuan kita adalah menyenangkan orang yang akan menerima pemberian ini. Nah, andai kata yang kita siapkan adalah sesuatu yang tidak pantas, ya, katakanlah kalau itu dalam bentuk barang, ya, barang yang uh, orang mungkin mengukur dari harganya, para saudara. Misalnya kan, ketika saat ini orang berbicara tentang status sosial, itu kadangkala ditentukan oleh tas yang dia pakai. Maka tas itu meskipun kelihatan sangat sederhana, tapi dia harganya miliaran. Nah, orang pasti akan membeli itu untuk diberi kepada seseorang yang kita tahu ketika dia akan menerima ini, pasti dia akan sangat merasa dihargai. Itu menurut ukuran dunia, para saudara, tentu saja, ya. Nah, pembaktian diri kita, para saudara, akan kita lakukan dalam apa? Dalam ketidaksanggupan kita sebenarnya. Karena itu kita berkata di dalam hati kita, Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa melakukan ini? Karena saya itu adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa itu selalu terbuka kapanpun. Bahkan mungkin setelah saya pembaktian diri pasti. Ya. Di dalam diri saya itu melekat yang namanya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Ya. Saya bisa tidak jatuh ke dalam dosa, tapi saya punya kecenderungan untuk ke sana. Ada kemungkinan untuk jatuh ke sana. Ya. Ya, sehingga jangan berpikir ya setelah pembaktian diri saya sudah naik sampai ke surga yang keberapa, ya. Kita masih tetap manusia, para saudara. Nah, dengan kerapuhan yang kita sadari itu, kita mau menjadikan Maria itu sebagai rekan seperjalanan, teman seperjalanan kita. Apa yang akan dilakukan oleh Maria nanti setelah pembaktian diri itu, dia akan mengingatkan kita tatkala kita sudah mulai tergoda untuk misalnya melakukan hal-hal yang selama ini kurang pantas, tetapi itu kita sukai. Maria akan mengingatkan kita, ya. Dan peran keibuannya itu akan sungguh-sungguh ditunjukkannya itu, para saudara, pada saat ketika kita selesai pembaktian diri ini, ya. Hmm. Nah, peran ini, para saudara, ya, peran Maria ini sebenarnya sudah sangat ini, ya, kelihatan sebenarnya di dalam Perjanjian Lama, ya, tentang kehadiran orang-orang yang benar dan kudus seperti Maria, ya. Dan itu antara lain, ya, dilambangkan dengan kehadiran para imam dan orang-orang Lewi. Ya, para imam itu di dalam Perjanjian Lama dilukiskan sebagai orang-orang yang hidupnya harus menjadi kudus, ya. Maka hidup mereka sehari-hari itu ada di bait Allah, mempersembahkan kurban bagi Allah. Mereka adalah orang-orang istimewa di dalam Perjanjian Lama ini. Sehingga sangat dihormati. Dihormati bukan karena apa, tetapi karena orang percaya bahwa mereka adalah representasi kehadiran Allah di muka bumi, ya. Nah, kemudian mereka harus menjadi milik Allah semata-mata. Ya, kalau misalnya sudah menjadi seorang imam, ya, maka dia tidak lagi bisa membagi waktunya, membagi hidupnya itu untuk sesuatu yang lain, tapi hanya semata-mata menjadi milik Allah, gitu ya. Kemudian harus menjadi penghubung, pengantara antara Allah dan umatnya, gitu ya. Mengambil bagian di dalam kekudusan Allah, ya, itu di dalam umat Israel, menghayati suatu perjanjian baru dan lain sebagainya. Inilah tipikal atau gambaran tentang orang-orang yang hidupnya itu kudus seperti Maria di dalam Perjanjian Lama, ya. Nah,
Apakah mungkin ini juga menjadi sebuah gambaran yang Allah inginkan juga terjadi dalam diri kita? Mungkin para saudara, dan ini benar ya. Karena untuk menjadi milik Allah semata-mata itu bukan hanya menjadi mimpi atau keinginan orang para imam, ya. Menjadi kudus juga itu bukan hanya impian dari para imam. Menjadi kudus itu adalah panggilan kita semua, ya. Dan kekudusan itu adalah satu hal yang pasti tatkala setiap kita, masing-masing kita berusaha untuk menghayati kekudusan itu di hadapan Allah setiap hari, ya. Kembali lagi para saudara, ya, kita belajar tentang ini semua dari bagaimana Maria menghayati kekudusannya. Bagaimana Maria memberikan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana Maria melihat Allah itu sebagai satu-satunya milik kepunyaannya. Dan karena itu dia mau menyerahkan apa yang ada padanya hanya untuk Allah semata-mata. Ya. Di dalam perjanjian baru kita melihat tentu saja Maria itu sebagai model, ya, kesempurnaan hidup bakti kepada Allah, ya. Maria hadir ya dengan kerendahan hatinya, ya. Dia memberikan diri sepenuhnya kepada Allah, ya. Dia mempertahankan kesetiaannya, ya. Mempertahankan kesetiaan jawaban ya-nya itu sampai selesai, ya. Bagi Maria jawabannya itu harus menjadi sebuah jawaban yang sifatnya abadi, gitu. Nah, dalam diri Kristus pun kita melihat ini para saudara, ya, teladan ini, ya. Saya kira kita langsung mungkin menuju ke sini. Ada yang mau membacakan ini untuk kita sekalian? Pendekatan diri Ada Maria. Romo saya. Ya, silakan. Pendekatan diri Maria menjadi bagian dari pembaktian Kristus kepada Bapa. Lihat ya, Bunda Kristus, kami berdiri di hadapanmu, di hadapan hatimu yang tak bernoda. Bersama seluruh gereja kami rindu mempersatukan diri dengan hidup berbakti kepada Bapa yang dijalani putramu demi cinta kepada kami. Ia mengatakan, menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes bab 17 ayat 19. Kami ingin mempersatukan diri dengan penebus kami dalam pembaktiannya ini kepada dunia dan kepada bangsa manusia. Dalam hatinya yang ilahi, persatuan kami ini berkuasa untuk memperoleh pengampunan dan dengan pasti mendapat pemulihan. Doa pembaktian Yohanes Paulus. Baik, ini doa pembaktian diri Paus Yohanes Paulus kedua, ya, seorang paus yang devosi kepada Marianya itu sungguh luar biasa, para saudara. Totus Tuus yang merupakan moto pontifikalnya, ya, merupakan sebuah moto yang diambil dari buku Bakti Sejati yang diajarkan oleh Montfort itu. Totus Tuus, ya. Seluruhnya milikmu, seluruhnya kepunyaanmu. Itu arti kata totus itu, ya. Pada saat ketika dia datang dan berkunjung ke Fatima tahun 1983, dia mengucapkan doa yang sangat indah ini, para saudara. Lihat ya Bunda Kristus, kami berdiri di hadapan hatimu yang tak bernoda. Bersama seluruh gereja kami rindu mempersatukan diri dengan hidup berbakti kepada Bapa yang dijalani putramu demi cinta kepada kami. Kami ingin mempersatukan diri dengan penebus kami dalam baktiannya ini kepada dunia dan kepada bangsa. Ya, dalam hatinya yang ilahi persatuan kami ini berkuasa untuk memperoleh pengampunan dan dengan pasti mendapat pemulihan. Seorang yang benar-benar kagum akan jalan hidup Maria, jalan kekudusan, jalan pembaktian diri itu sendiri. Dan dia menyerahkan seluruh
seluruh gereja kepada tangan Santa Perawan Maria yang tak bernoda ini, para saudara. Karena dia yakin bahwa Maria akan senantiasa menjadi ibu yang akan menemani seluruh ziarah perjalanan gereja ini sampai kapanpun. Ya. Yesus telah menyerahkan tugas ini sepenuhnya kepada Maria. Ya, maka pasti ya Maria dengan jawaban ya-nya itu tidak hanya berhenti pada saat ketika dia menerima Yohanes untuk hadir dan ditemaninya, tetapi dia akan juga menjawab ya ketika dia menyerahkan kita sekalian pada hari ini kepada tangan Maria. Ya, kepada tangan Maria. Dan para saudara, sepanjang hidupnya bersama dengan Maria, Yesus telah menunjukkan pembaktian dirinya. Dia mau membaktikan diri, karena pembaktian diri itu sebenarnya merupakan sebuah ungkapan saya menyerahkan sepenuhnya padamu. Ya, aku mau menyerahkan sepenuhnya padamu. Itu arti kata pembaktian diri itu. Maka dalam diri Yesus, dia mengatakan pembaktian dirinya kepada Maria pada saat ketika peristiwa penjelmaan itu terjadi. Dengan membiarkan dirinya itu hidup di dalam rahim Maria, kemudian dibimbing di dalam asuhan Maria. Dia mau mengatakan, Maria, ya, saya mau menyerahkan sepenuhnya padamu. Ya, aturlah bagaimana engkau bisa mengaturnya. Ya, lakukanlah sebagaimana engkau bisa melakukannya. Maka itu bagi Yohanes Paulus II menjadi sebuah kenyataan yang sangat jelas, para saudara, bahwa pembaktian diri ya kepada Maria ya atau melalui Maria ini merupakan suatu hal yang telah dimulai oleh Kristus. Karena Kristus itu mempercayakan diri sepenuhnya kepada Maria. Kemudian apa yang dikatakan oleh Montfort ya? Sekali lagi, siapa yang mau membacakan? Ya, Pater saya. Ya. Pembaktian diri Yesus, pendekatan Montfortan. Pembaktian diri Yesus terwujud dalam penjelmaan pembaktiannya bersifat Marial. Bakti sejati 243 sampai 248. Pada saat penjelmaan Yesus menjadi hamba dalam tubuh bundanya yang terberkati. Bakti sejati 243. Dalam rahasia ini, Yesus telah menghapuskan secara sempurna murka Bapa terhadap umat manusia. Disitulah ia dengan mengorbankan kehendaknya dan dirinya sendiri menyatakan hormat yang lebih besar kepada Bapa daripada dengan kurban manapun dari perjanjian lama. Disitulah di dalam Maria ia memberikan kepada Bapa kemuliaan tak terhingga yang belum pernah didapatinya dari umat manusia. Bakti sejati 248. Jadi menjadi jelas di sini, para saudara, ya. Pada 248 itu. Disitulah Maria memberi kepada Bapa. Di dalam Maria ia memberi kepada Bapa kemuliaan tak terhingga yang belum pernah didapatinya dari umat manusia. Di mana? Di dalam diri Maria. Maka pembaktian diri Kristus itu, ya para saudara, sangat bersifat Maria. Karena itu terjadi dalam dan melalui Maria, bukan pada pribadi yang lain. Itu ditemukan dan dilakukan oleh Yesus ya, dalam dan melalui Maria, bukan pada pribadi yang lain. Atau katakanlah ya, toh kalau misalnya mau sejak awal Yesus mau melakukannya sendiri tanpa melibatkan Maria di sana. Ya. Tetapi toh kita lihat pola yang dikerjakan oleh Allah sendiri, dan kita kemudian mengatakan inilah pembaktian diri Kristus, pembaktian diri yang seluruhnya bersifat Maria. Bagi kita juga ya para saudara ya, melihat ini ya, kita akan mengatakan bahwa pembaktian diri kita kepada Kristus bersifat Marial, mau tidak mau ya. Karena ini bukan suatu langkah yang langkah yang kita mulai, tapi langkah yang
dimulai sendiri oleh Kristus, ya, dengan memberikan sepenuhnya, mempercayakan sepenuhnya kepada tangan Maria, ya. Ya, oke. Jadi di dalam Maria, ia memberi kepada Bapa kemuliaan tak terhingga yang belum pernah didapatinya dari umat manusia. Belum pernah didapatinya dari si ini, si itu, tapi dari Maria dia dapatkan itu. Maka setelah dia mendapatkan itu, dia mempercayakan sepenuhnya pada Maria, dan akhirnya kita lihat bahwa Maria bisa sungguh-sungguh dipercaya, ya. Bisa sungguh-sungguh diandalkan. Lalu yang berikutnya, silakan lagi sebelum kita Angelus. Ya, Dibaca? saya bisa bantu. Ya, di sini. Ya, pembaktian diri seorang yang percaya merupakan perluasan penjelmaan. Maka, barang siapa ingin melibatkan diri sepenuhnya dengan Kristus, harus melaksanakan pembaktian dirinya kepada Bapa dan menghayatinya melalui Maria, menurut teladan Sang Sabda yang menjelma. Lantas, Maria menjadi sarana yang mengagumkan untuk menghayati pembaktian diri. Lihat CKA 22. Dan kehidupan seorang Kristen akan menjadi perluasan penjelmaan itu sendiri dalam waktu dan ruang. Oke. Baik, para saudara, di sini dikatakan pembaktian diri seorang yang beriman itu merupakan perluasan penjelmaan. Penjelmaan pertama itu terjadi di dalam diri Kristus. Dan penjelmaan itu penjelmaan Kristus itu terjadi dalam dan melalui Maria. Ya. Nah, kalau itu dikatakan sebagai sebuah perluasan penjelmaan, artinya apa yang terjadi pada saat ini ketika kita membaktikan diri, kita menghadirkan lagi, ya, Kristus ke tengah-tengah dunia ini dengan karya keselamatannya, dengan warta gembira dan sukacitanya. Ya. Nah, kehadiran Kristus dalam penjelmaan itu menjadi sebuah kabar sukacita, oleh karena dengan itu dia akan memusnahkan yang namanya segala dosa dan lain sebagainya, kejahatan di sana. Ya. Maka orang yang membaktikan diri itu adalah orang yang dilahirkan secara baru, ya, di dalam roh, ya. Ada orang yang dilahirkan secara baru. Dan kelahiran itu, ya, kelahiran itu merupakan kelahiran sekali lagi dalam dan melalui Maria. Ini sehingga dikatakan sebagai perluasan penjelmaan. Makin banyak orang yang membaktikan diri, ya, makin banyak orang yang memilih untuk melakukan pembaktian diri, maka makin meluaslah kerajaan Kristus itu. Nah, dari siapa nanti para saudara kerajaan Kristus itu menjadi semakin nyata? Ya dari kita-kita inilah. Yang mau menyatakan mau menyatakan sebuah komitmen untuk, ya, memberikan sepenuh diri kita itu kepada Kristus melalui Maria. Andai kata semua orang itu melakukan pembaktian diri, para saudara, maka Kristus itu dengan misi atau apa yang menjadi kehendaknya itu pasti bisa terwujud dengan baik, dengan sangat baik. Apa ada doa Angelus dulu kali ya? Silakan, Bu. Bu Eti. Bu Eti. Mari Bapak Ibu kita berdoa malaikat Tuhan dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjutkan sedikit para saudara ya. Pembaktian diri itu bisa dilihat sebagai sebuah ungkapan ketergantungan para saudara. Ya. Ketergantungan yang sudah kita pernah bahas sebelumnya ya. Kenapa disebut sebagai ketergantungan ya? Kita melihat ya bahwa dalam diri orang-orang yang suci itu ada sebuah tindakan seolah-olah kita bergantung pada Maria ya. Dan itu merupakan suatu rahasia kesucian ternyata para saudara. Kalau kita bergantung sepenuhnya pada Allah ya, dan itu sudah selayaknya. Bukan bergantung pada yang lain para saudara. Sudah selayaknya karena apa? Karena kita tahu bahwa kuasa itu sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Kita sebenarnya nothing, ya, tidak ada apa-apanya kita. Maka di hadapan Maria juga kita mau bergantung sepenuhnya pada Dia. Ya. Pada teladan kesuciannya, ya. Kita bergantung pada Dia supaya Maria teladan kesuciannya itu dibagikannya kepada kita. Teladan kesetiaannya itu juga mau dibagikannya kepada kita. Ya. Maka kita memohon sebenarnya supaya Maria membagikan itu kepada kita, para saudara. Ya. Nah. Dalam rahasia Maria nomor 1 dikatakan oleh Montfort, suatu rahasia kesucian. Nah, orang-orang pilihan, inilah suatu rahasia yang diajarkan oleh Yang Maha Tinggi kepada saya, dan yang tidak saya temukan dalam sebuah buku manapun, baik yang tua maupun yang baru, dengan ilham Roh Kudus. Saya mempercayakan kamu kepada Maria. Ya, itulah rahasia kesucian. Karena Maria akan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Kenapa kita bergantung pada Maria tadi? Karena Dia akan membentuk kita, ya, membentuk kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, karena Maria, ingat sekali lagi, Dia adalah cetak tuang Allah yang hidup. Ya. Dalam rahasia Maria nomor 16. Ya. Dan ini merupakan juga suatu karunia Roh Kudus atas kita sekalian, ya. Karena Roh Kudus itu yang akan mengantar kita pada pengenalan tentang siapa Maria itu. Kita tidak akan bergantung pada seseorang yang tidak kita kenal, para saudara. Ya. Kita tidak akan menyerahkan segala sesuatu atau percaya kepada seseorang atau kepada sesuatu yang masih abu-abu untuk kita. Kenapa kita begitu berdevosi kepada Maria, begitu mendalam relasi kita dengan Maria? Karena kita sudah mengenal Dia.
Tentu saja, semoga saja para saudara ya. Karena kita sudah mengenal dia. Dan dari mana pengenalan kita terhadap Maria itu kalau bukan Roh Kudus yang membawa kita kepada Maria itu. Roh Kudus yang akan membantu kita untuk semakin menyelami tentang siapa Maria ini dan kenapa kita harus membaktikan diri kepada Kristus melaluinya. Montfort katakan berbahagialah. 1000 kali berbahagia. Kita sekalian yang menerima wahyu dari Roh Kudus itu untuk mengenal rahasia Maria ini. Rahasia yang tetap menjadi rahasia untuk orang yang tidak mau mengenali. Rahasia yang terus akan terkubur manakala orang tidak berusaha untuk mencari, menggali, dan menemukannya. Orang katakan apa Maria itu? Itu tetap menjadi rahasia untuk dia. Tapi untuk kita yang akhirnya mengenal rahasia ini, untuk kita rahasia ini akhirnya dibuka, tentu saja karena kita sudah berusaha dibawa oleh Roh Kudus untuk mengenalnya, para saudara. Maka bersyukurlah, berbahagialah, kata Montfort. Ya. Montfort mengajak kita untuk membicarakan bentuk batinia dan saya kira ini sudah merupakan pembahasan kita sebelumnya, para saudara. Ya, Oke, mari kita melihat bahwa sampai kapanpun Maria akan menjadi wanita beriman yang unggul. Tidak ada keraguan-raguan ada padanya, kata Lumen Gentium. Imannya yang unggul itu yang menjadi salah satu alasan kenapa kita mau membaktikan diri atau mau menjadikan Maria sebagai rekan atau teman yang menemani kita dalam perjalanan kita. Dan apa yang menunjukkan bahwa dia memiliki iman yang unggul, tidak ada keraguan-raguan padanya. Jelas, para saudara. Ya. Sejak awal ketika dia mengatakan di hadapan Allah yang datang kepadanya, ya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Itu bukan keraguan-raguan. Dia hanya mengungkapkan saja keadaan dirinya pada saat itu. Tapi sebenarnya di dalam diri Maria itu sendiri iman itu tak lagi dapat diganggu-gugat. Tidak ada keraguan-raguan padanya. Dan kita perlu orang sosok seperti ini, para saudara. Sosok yang dengan tegas menunjukkan kepada kita tentang mengapa kita masih perlu beriman dan masih perlu mencari Kristus. Karena Maria sudah melihat dan mengalami sendiri bahwa dia telah menemukan keselamatan itu. Bahkan keselamatan itu telah terlebih dahulu dialami oleh Maria dengan menerima Kristus di dalam diri. Jadi tidak ada keraguan-raguan lagi, para saudara, di dalam diri si Maria ini. Ya. Nah, tentu juga salah satu hal yang menonjol tentang ketaatannya sebagai seorang hamba. Dan ketaatan itu ditunjukkan kemudian dalam penyerahan diri secara total dan utuh. Penyerahan diri yang total dan utuh inilah yang menjadi tujuan akhir dari ziarah Totus Tuus kita ini juga, supaya saya bisa menyerahkan diri secara total seperti Maria. Ya. Nah, tentu juga lain juga kita ketika kalau misalnya kita berbicara tentang hidup bakti Kristus. Karena seluruh diri Kristus itu adalah dia katakan bahwa aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Itulah pembaktian dirinya. Sehingga dalam kesehariannya dia hanya memikirkan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Ya. Oke. Nah, dengan demikian para saudara, saya kira kita sampai pada ini ya, pada akhir dari tema kita pada sore hari ini ya, bahwa sekali lagi perlu kita ingat bahwa pembaktian diri kita ini merupakan sebuah tindakan yang kita lakukan untuk sebagai bukti bahwa kita mengasihi Kristus, dan karena itu kita menyerahkan diri kepada Kristus dengan menjadikan Maria sebagai sahabat yang akan membawa kita kepada
persatuan dengan Kristus itu. Jangan takut kalau Maria itu pasti akan membawa kita selalu berjumpa dengan Kristus. Karena yang ada di dalam diri Maria sepenuhnya adalah Kristus, maka dia langsung akan membawa kita pada Kristus itu, para saudara. Jangan juga mulai ragu dengan apa yang saat ini atau selama ini saudara telah mulai hayati, tapi biarkanlah api iman itu semakin berkobar-kobar setelah kita ketahui bahwa perjalanan kita bukanlah perjalanan menuju kepada kesesatan. Perjalanan kita bersama dengan Maria maksudnya. Tapi perjalanan itu justru malah mengantar kita pada keselamatan itu sendiri. Ya. Semoga pembaktian diri yang akan kita lakukan bersama-sama semakin memberanikan kita untuk mau menyerahkan seluruh diri kita kepada Allah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kristus sendiri, tapi juga yang telah dilakukan oleh Maria atas kita sekalian. Ya, amin para saudara. Dan sebagai pertanyaan untuk kita renungkan ya, sejauh ini bagaimana saya menghayati penghormatanku kepada Maria dalam aneka bentuk ya. Bagaimana saya mengalami bantuan spiritualitas Montfort dalam hidup rohaniku ya. Oke. Begitu dulu saya kembalikan lagi kepada Bu Yayuk, barangkali ada yang mau bertanya atau yang mau sharing sedikit ya, sebelum kita nanti akan membicarakan hal-hal lain. Silakan. Bapak Ibu, silahkan kalau mau sharing atau ada pertanyaan. Tapi mungkin saya lebih dulu boleh ya, Mo ya? Ya, boleh. Saya ada sedikit pengalaman spiritual atau iman. Tanggal 31 Mei, saya bersama teman-teman Legio Maria itu berziarah ke Karmel Lembang. Kita memang berniat untuk itu, ada harapan-harapan yang ingin kami sampaikan kepada Bunda Maria. Pertama yaitu tentang seperti pernah diseringkan oleh teman kita waktu itu, mengajak menjadi seorang Legio Maria atau masuk ke dalam Legio sebagai legioner itu sulit gitu ya. Saya punya persoalan itu dalam presidium kami memang. Tapi pada saat persiaran itu kami berdoa, kebetulan kami pagi-pagi jadi sepi, kebetulan di hari kerja biasa jadi tidak rame. Kemudian kami jalan salib tuh, jalan salib. Kemudian pas di pemberhentian di kaki Yesus yang Bunda Maria di kaki berlutut di kaki di salib itu, kita berdoa di situ. Karena kita sudah belajar, karena teman-teman juga kan ada yang ikut sudah di Tutus Tuus ya. Kita menghayati itu, kita serahkan semua persoalan kepada Bunda Maria. Jadi doa kita itu bukan memohon bagaimana-mana, tapi kita menyerahkan seluruh persoalan apa yang kita hadapi selama ini, yaitu untuk panggilan sebagai legioner itu kan sulit. Nah di situ kita benar-benar bicara dengan Bunda Maria untuk diberikan sesuatu petunjuk atau apapun lah, kita serahkan seluruh kehidupan kami sebagai seorang legioner itu kepada Bunda Maria. Kemudian tidak hanya itu, mungkin ada doa-doa pribadi. Tapi apa yang terjadi Romo itu sangat luar biasa, yaitu ketergantungan atau penyerahan diri tadi itu sepenuhnya kepada Bunda Maria. Itu luar biasa. Kami tidak butuh waktu lama, itu kami itu diberi orang-orang yang terpanggil menjadi legio, masuk dengan sukarela. Jadi waktu itu tiba-tiba ada ibu, saya ingin menjadi Legio Maria. Kemudian ada lagi seorang ibu, aduh itu sangat luar biasa. Saya sampai bersaksi itu kepada teman-teman lainnya. Karena di gereja kami itu presidiumnya banyak.
Jadi saya itu sampai bersaksi, ini benar-benar penyerahan kepada Maria itu, ketergantungan kita kepada Maria itu benar-benar harus kita lakukan seperti materi yang hari ini. Itu benar-benar nyata. Juga kebetulan saya mensisipkan karena anak saya titip doa gitu ya, Mah tolong doakan, ya mohonkan kepada Bunda Maria. Wah, itu benar-benar juga Maria itu tidak pernah nggak mau memberikan rahmat itu. Benar-benar itu hanya 2 minggu itu benar-benar terjadi. Maka malam ini saya menserengkan benar-benar materi hari ini, penyerahan diri kepada Maria itu adalah memang benar. Semuanya harus melalui Maria untuk menuju kemuliaan Allah. Itu aja Romo, saya tidak menceritakan detail, hanya sesuatu penyerahan diri melalui Maria, kepada Maria itu memang benar-benar karena saya belajar tutus yang berminggu-minggu selama 33 kali meskipun saya ada bolosnya, itu benar-benar sangat bermanfaat, dan saya berdoa itu benar-benar seperti sudah mengalami proses dalam tutus ini, meskipun saya juga sudah puluhan tahun belajar tentang Legio Maria yang dasarnya juga dari Santo Montfort. Itu. Terima kasih Romo. Baik ya, makasih Bu Yayuk untuk sharing imannya. Semoga saya kira sampai kapanpun Maria tidak akan berhenti untuk menjadi ibu yang baik bagi kita. Ya, kadang-kala kan kita mungkin terlalu khawatir sama seperti orang-orang yang di perkawinan di Kana itu ya. Tapi pada saatnya Maria pasti akan melakukan yang terbaik lah untuk setiap orang yang mau datang dan berkeluh kesah di hadapannya gitu ya. Karena dia adalah ibu yang baik untuk kita. Terutama juga terkait dengan penyerahan diri kita yang total kepada Allah gitu. Kadangkala dulu sebagai seorang calon imam ada keraguan-raguan terkait dengan ini juga ya. Benar nggak saya ini dipanggil gitu? Atau ketakutan, aduh jangan sampai nanti di tengah perjalanan saya akan mengalami seperti ini. Tapi rupanya perjalanan bersama dengan Maria dalam menghayati panggilan juga itu adalah suatu hal yang sangat indah gitu ya. Saya tidak tahu pengalaman yang lain, tapi justru kehadirannya itu membawa kita untuk semakin hari semakin mengasihi dan mencintai pilihan hidup itu ya. Itu karena itu Maria persis hadir di tengah pergulatan yang kita alami setiap hari gitu. Yang mudah bagi kita untuk selalu katakan Maria, 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 dan dia akan datang pada saatnya ketika itu ya kita menyebut namanya gitu. Oke. Ada yang lain yang mau bertanya barangkali, silakan. Romo, saya mau tanya Romo. Bu Magdalena, silakan. Kan selama saya ikut tutus ini, saya belajar ingin setia kepada Bunda Maria. Saya waktu itu punya komitmen jam 3 pagi saya pengen doa rosario, pokoknya harus. Jam 3 pagi ya, Bu? Ya? Jam 3 pagi? Iya. Terus itu memang berlaku sampai mungkin ada sebulan ya, Mo. Setelah sebulan itu kok kadang-kadang kebablasan, Mo. Jadi nggak pas jam 3. Jadi kadang-kadang jam 4, kadang-kadang jam 5. Tapi kalau belum rosario, saya kayak belum ini, kayak udah kayak ketagihan gitu. Harus doa, tapi terlambat, Mo. Itu gimana? Termasuk bagaimana itu ya, Mo? Saya kurang Oke. Saya nggak tahu sih alasan kenapa memilih jam 3 pagi itu ya buat Bu Magdalena. Barangkali ada juga alasannya gitu yang untuk kita secara pribadi tentu saja tergantung gitu ya. Mungkin juga alasannya sama kenapa orang memilih jam 3 sore gitu ya. Karena toh ada
historinya ada semua itu. jam-jam itu ya, Mo. Ya, jam-jam apa Jam-jam namanya yang itu ya? paling keramat katanya. Jam rahmat ya, jam rahmat gitu. Nah, untuk saya yang paling penting itu adalah oke lah kita membuat sebuah komitmen dan kita perlu belajar setia dengan komitmen itu. Ya, pengennya gitu. Tapi saya kira adalah hal yang paling baik jika kita memilih waktu yang memang benar-benar kita tahu bahwa ini nanti bisa kita lakukan gitu. Oke, saya kira setiap waktu itu sebenarnya adalah waktu yang berahmat karena toh waktu itu juga diciptakan oleh Tuhan untuk kita sekalian. Sehingga baik jam 1, jam 2, jam 3 dan lain sebagainya itu semua adalah waktu berahmat. Sehingga saya akan mencari waktu yang memang saya tahu bahwa pada saat ini saya tidak dalam keadaan sedang sibuk sekali. Saya juga tidak dalam keadaan di mana saya sebenarnya itu memang perlu waktu istirahat itu supaya besoknya itu saya bisa melakukan sesuatu dengan baik ya. Maka ini juga butuh kebijaksanaan gitu ya. Yang paling penting saya senang bahwa Bu Magdalena ini masih tetap menjalankan rosarionya itu meskipun waktunya itu sudah bergeser Lambat. gitu Iya. ya. Waktunya sudah bergeser. Tapi ya bagi saya yang paling penting juga adalah bahwa Bu Magdalena perlu sungguh-sungguh jernih melihat waktu kapan di mana saya itu tidak bisa diganggu oleh siapapun biasanya Iya. gitu ya. Iya, jam 3 itu memang biasanya nggak ada yang ganggu, Romo. Cuman Oke. kadang-kadang kalau lagi capek apa bagaimana itu kadang-kadang jam 3 itu apa ya, aku bablasan tidur kadang-kadang jam 4 lah, udah jam 4. Tapi saya tetap Oke. doa rosario. Ya, baik ya, Bu. Tidak salah kalau misalnya jam 3 juga terserah Bu Magdalena gitu ya. Ya, Iya, kadangkala kita sesekali lah apa namanya itu. balik lagi Kadangkala ya jam ketiduran 3. karena kecapean barangkali gitu ya. Jadi silakan Iya. melakukan itu ya. Yang paling penting itu tadi kita perlu untuk konsisten dengan apa yang telah Ya. kita mau. Romo, sejak saya doa rosario yang terus waktu itu kan saya ngalamin ada kehilangan sesuatu ya, Mo. Terus saya itu kayak jatuhnya di gereja. Saya lari ke gereja, saya mikir nggak ketemu. Terus saya pikir gini, pokoknya aku mau doa sama Bunda Maria deh, saya gitu kan. Ternyata itu barang itu kok tahu-tahu di laci tas, Mo. Saya juga bingung loh, kok ada di sini Bunda gitu. Saya mikirnya loh, apa Bunda yang naruh di sini ya? Apa saya yang lupa? Oke, Itu pengalaman aja, Romo. Kok ya. bagaimana ya ini kemarin orang saya cari kemana-mana udah nggak ada Mo itu ya, Mo. Terus saya mikir ya udahlah itu kalau itu hilang ya udahlah paling nanti ada urusannya. Saya terus langsung ke depan Bunda Maria saya berdoa. Salam Maria yang sedih itu ya, Mo. Bunda Maria, hatiku sedih. Hatiku sedih, barang ini ku hilang, tolong deh Bunda Maria, saya gitu. Saya ini orang yang lemah, miskin, susah, malah sekarang malah kehilangan itu ya Bunda, saya gitu kan. Tahu-tahu pas saya mau balik pulang, loh ada di itu, makanya saya mikir, ini saya yang salah apa ya? Mungkin saya lupa apa Bunda memang ngasih mujizat. Itu aja, Mo. Ya, makasih Bu Magdalena untuk sharingnya ya, yang juga meneguhkan. Ada lagi yang lain? Saudara Pater. Oh, Bu Vin, silakan, Bu Vin. Ya. Baik, terima kasih Pater. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Ini tips sedikit tadi, pembaktian diri itu adalah ketergantungan kita kepada Maria. Atau pembaktian diri kepada Kristus itu adalah ketergantungan kita kepada Kristus. Dan inilah ciri-ciri orang suci atau orang-orang pilihan Allah. Yang saya mau tanya di sini sedikit, Pater. Selain pembaktian diri, ini adalah ciri orang pilihan Allah. Mungkin ada ciri-ciri lain supaya kriteria-kriteria lain bahwa seorang itu adalah orang kudus atau orang pilihan Allah. Mungkin
ada ciri-ciri lain selain ketergantungan penuh kepada Allah atau kepada Maria. Gitu. Mungkin ada ciri-ciri lain. Terima kasih, Pater. Baik, Bu Vin ya. Apa ya? Sebenarnya hal-hal yang lain itu mungkin merupakan contoh-contoh konkret dari bergantung pada Allah itu. Artinya misalnya kalau saya misalnya rajin pergi misa, pergi doa, melakukan ini dan melakukan itu merupakan penjabaran dari apa yang kita namakan dengan itu tadi, pembaktian diri atau bergantung total sepenuhnya pada Allah gitu. Ya. Jadi kalau mau dikatakan cari ciri-ciri yang lain begitu ya. Ketika Bu Vin misalnya terlibat di dalam Legio Maria, itu cara Bu Vin untuk menyatakan ketergantungan pada Allah gitu ya. Nah, ketika misalnya ada seorang yang mau menyapu gereja, membersihkan gereja tanpa mengharapkan apapun, itu juga sebuah cara dia mengungkapkan imannya akan Allah. Dengan cara itu dia mau menyerahkan diri pada Allah. Jadi sebenarnya setiap aktivitas kita yang baik di hadapan Allah itu merupakan sebuah gambaran dari pembaktian diri itu sendiri, atau gambaran dari ketergantungan kepada Allah gitu ya, pengalaman kebergantungan pada Allah gitu. Sehingga para saudara sebenarnya kalau ngomong tentang pembaktian diri ini sebenarnya buahnya itu apa, atau bukti yang nyata dari pembaktian diri itu mewujud dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Sebagai seorang ibu di dalam keluarga, ya, apa yang akan saya lakukan untuk suami dan anak-anak saya? Oh, saya akan memasak untuk mereka dengan penuh kasih. Itu juga kenapa saya mau melakukan itu, karena saya melihat hanya dengan cara itu saya mewujudkan apa yang menjadi perintah Allah atau kehendak Allah kepada saya untuk saling setia dan melayani satu sama lain. Gitu. Saya kira simpelnya, sederhananya seperti itu, ya Bu Vin. Gitu. Terima kasih, Pater. Ya, baik. Jadi jangan takut untuk pembaktian diri. Ya. Oke. Yang lain? Romo, saya bisa sharing, saya cerita pengalaman. Oh iya, baik. Bisa? Ya, silakan. Oke, kalau begitu secara singkat ya, Bu Felix. Ya, ya. Iya, baik. Supaya nanti bisa yang lain juga bisa bertanya. Yang lain, iya. Baik, selamat malam Pater, selamat malam semua. Saya berterima kasih dan bersyukur juga mengikuti Totus ini. Walaupun ada hari-hari bolong itu saya sungguh menyesal karena satu dan lain hal saya tidak bisa ikut. Jadi soal pembaktian diri itu ungkapan ketergantungan. Bagi pribadi saya, mungkin sejak muda saya punya ketergantungan, tetapi mungkin kurang setia hingga saat ini. Singkatnya, saya juga memilih pasangan Romo, begitu kenalan saya langsung serahkan kepada Bunda Maria, kepada Tuhan, kalau memang ini Tuhan yang Tuhan siapkan untuk saya, Tuhan tunjukkan jalan, begitu. Hingga sampai kehidupan berkeluarga, ketergantungan itu ada hanya di dalam diri saya, mungkin yang belum bisa wujud nyata itu kesetiaan. Kalau penyerahan total mungkin ada, tetapi kesetiaan itu di dalam hal doa. Di dalam hal doa punya niat untuk selalu ingin berdoa, dan bahkan untuk rosario setiap hari ya mungkin bisa dilakukan, tetapi terkadang di hari-hari yang sibuk atau hari-hari yang sudah capek atau kelelahan, terkadang gangguan ekonomi, itu saya hanya menatap saja Bunda Maria, bahkan lilin menatap, hanya mengungkapkan bahwa Bunda,
Engkau yang tahu saya punya keadaan saat ini. Saya tidak bisa berdoa, Romo. Apakah ini memang komitmen untuk setelah mengikuti Totus Tuus ini, semoga bisa pembaktian diri dan juga bisa seperti yang Romo itu, ungkapan ketergantungan itu selalu ada dan semakin setia. Bagaimana caranya agar di dalam kehidupan ini semua perkara, entah itu perkara apa saja dalam hidup ini, kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin minta tips itu saja, Romo. Ini terima kasih. Tips untuk Ya, kalau ada itu hanya kurang setia itu, Pater, kurang setia maksudnya. Terkadang ada waktu yang tidak bisa duduk doa dengan ini, itu yang belum bagi kami. baik, Bu Feli. Pengaruh ekonomi juga. Baik, ya. Makasih. Kita harus ingat bahwa doa itu tidak melulu harus mengungkapkan kata-kata, ya. Kadangkala hadir begitu saja di hadapan Allah itu juga merupakan sebuah doa, ya. Ya, kadangkala kita kan selalu berpikir bahwa doa itu merupakan rentetan kata-kata yang harus kita ungkapkan di hadap. Oke, itu juga adalah doa. Tapi misalnya kan kadang saya yang perlu saya pikirkan adalah Tuhan, ya, saya hadir di hadapanmu untuk saat ini. Saya ingin mendengarkan Engkau saat ini, ya. Oke, saya mendengarkan dia berbicara, saya mendengarkan. Meskipun sebenarnya suara apa yang kita dengar itu tidak ada sebenarnya, tapi sebenarnya Allah mengajak kita untuk masuk ke dalam keheningan. Dan rupanya, ya, kalau Bu Feli tadi itu punya kebiasaan untuk datang dan bakar lilin tapi tidak bisa mengungkapkan apa-apa, itu adalah sebuah ungkapan penyerahan diri, ya. Tuhan, saya tidak lagi bisa melakukan apa-apa saat ini, saya serahkan semuanya kepadamu, itu. Tapi tentang kesetiaan itu sendiri, kita berjuang dengan yang namanya kesetiaan ini, ya. Karena toh problem ketidaksetiaan itu bukan masalah Bu Feli saja, itu masalah kita sekalian, ya. Hanya jangan terlalu bertahan pada yang namanya ketidaksetiaan itu, ya. Amin, Romo. Tipsnya adalah selalu memulai lagi, mulai lagi. Jangan pernah berhenti untuk memulai. Orang yang sudah tidak setia itu adalah orang yang tidak lagi kembali kepada komitmen awal. Maka sebenarnya, misalnya ada suami istri yang sudah tidak setia itu selalu kita ajak untuk kembalilah kepada janji-janji awal yang telah kalian mulai dulu. Meskipun akan berat rasanya, tapi intinya kita melangkah lagi dari awal itu adalah lebih baik daripada tidak sama sekali, gitu. Ya, Bu Feli. Oke. Ya, terima kasih. Ini kebetulan saya sharing ini, Romo. Saya ini karena ini sebentar lagi ini kami 25 tahun. Puji Tuhan, mungkin Tuhan memang ini sudah dipilihkan jodoh yang pas. Jadi terima kasih. Walaupun tidak ada apa-apa, tapi kami saling setia. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Oh ya, baik ya, Bu Feli. Jangan lupa kami semua nanti diundang. Kapan itu acaranya? Minggu depan, Romo, tanggal 26 itu tidak ada apa-apa, hanya doa. Baik ya, Bu Feli, provisiat ya. Tetap dengan perjuangannya gitu. Yang terakhir ada lagi? Boleh. Bu Sinta. Bu Sinta. Oke, Bu Sinta dulu, baru Bu Adriani ya. Oke. Iya. Romo Cece, terima kasih ya untuk pengajaran Totus Tuusnya. Jadi saya sangat berterima kasih karena dengan diingatkan kembali bahwa melalui Bunda Maria. Sorry, di-unmute lagi Bu Sinta. Oh sorry, tadi saya ngomong nggak ini ya. Ya terima kasih Romo Cece untuk pengajaran Totus Tuusnya. Saya diingatkan kembali bahwa Bunda Maria adalah seorang ibu yang begitu lembutnya, juga model Kristiani buat kita juga selamat dan kita didampingi dan selalu
bisa kembali ke Tuhan. Dan dengan melihat model sesosok manusia ya, kita sebagai manusia itu jadi lebih bisa mau hidup kudus dan mau berusaha untuk berserah lebih dan ke arah total atau sempurna kepada Tuhan. Saya terima kasih. Cuma kalau saya boleh nanya sedikit, mungkin kalau waktunya nggak banyak nggak apa-apa, mau Cece bantu wrap up ya, bantu jawab secara singkat itu. Jadi kalau penyerahan diri itu apa bedanya dengan pembaptisan, sakramen confirmation, sakramen confirmation apa ya? Jadi Oh, ini apa? Iya, ya Krisma. dan ya krisma, terus ya seperti itu. Jadi bedanya dengan penyerahan diri gitu. Karena kan sakramen juga baptis juga menyerahkan diri, terus sakramen penguatan juga anak saya lagi retret 3 hari ini, mohon doa untuk tahun depan terima sakramen penguatan, dan itu juga apakah memberikan dirinya juga kepada Tuhan. Cuma bedanya apa ya kira-kira gitu secara ringkas, nggak usah secara terima kasih mau Cici. Oke. Saya mungkin ambil yang pertama saja soal sakramen baptis ya. Kita sudah dibaptis semuanya, tentu saja gitu. Dan apa yang kita janjikan pada pembaptisan itu adalah kita mau menjadi milik Allah sepenuhnya. Karena itu saya akan menolak setan. Ya, karena pembaptisan itu menjadikan kita sebagai milik Allah. Tapi lihat ya, apa yang menjadi komitmen kita pada saat ketika kita dibaptis? Tentu karena kita sebagian dibaptis kecil ya, tidak kita sadari. Apalagi mereka yang sudah dibaptis dewasa. Kita bukan orang-orang yang disebut oleh Bu Feli, Bu Magdalena tadi itu. Faktor ketidaksetiaan itulah yang membuat kita itu kadangkala berpikir gitu ya, bahwa pembaptisan itu tidak secara otomatis akan membawa kita itu pada yang namanya itu tujuan kekekalan itu, Bu Sinta. Oke, kalau misalnya saya tetap berpegang teguh pada janji baptis itu, maka kekekalan itu atau kekudusan itu menjadi suatu hal yang pasti untuk saya gitu. Tapi karena persoalan bahwa kita lebih banyak itu mengingkari janji-janji kita ya, lebih banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang justru bertentangan dengan apa yang kita janjikan pada saat pembaptisan itu, itulah kenapa kita sebut yang namanya itu pembaktian diri itu. Ya. Nah, di dalam pembaktian diri itulah nanti kita akan membaharui lagi ikrar janji baptis kita di hadapan Allah. Kalau dulu waktu masih kecil ya mungkin kita belum mengerti dengan baik apa itu janji itu, konsekuensi kalau saya melanggar janji itu apa, dan komitmen apa yang perlu saya miliki setelah ini, ya itulah yang kita lakukan di dalam pembaktian diri itu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bu Sinta secara singkat. Maaf kalau mungkin itu belum sepenuhnya saya bisa jawab itu ya. Oke. Jadi agak sedikit beda penekanannya juga dari sisi sakramen penguatan ya, Romo Cece. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sakramen itu, ya. Karena sakramen itu telah menjadikan kita sepenuhnya menjadi milik Allah. Atau konfirmasi yang tadi dikatakan oleh Bu Sinta, memberikan Roh Kudus itu secara penuh atas kita sekalian. Ya. Tetapi kita mengingat lagi soal yang tadi itu kelemahan manusiawi kita gitu. Sakramen sampai kapanpun ya, dia tidak akan pernah salah, karena sakramen itu sendiri ya Kristus sendiri yang melakukan itu untuk kita. Ya. Hanya dari pihak kitanya yang menanggapi ya tawaran keselamatan dari Allah itu, karena kelemahan kita ya kita kadangkala tidak mampu untuk itu, Bu Sinta. Maka kita perlu membuat komitmen senantiasa di hadapan Allah. Gitu. Ya, terima kasih Romo Cece. Ya mungkin kadang-kadang kita sebagai manusia tuh kalau disuruh, kadang-kadang kedagingan kita tuh merasa, waduh, mesti pembaktian diri ya. Kita nih seperti kayak ditodong gitu kadang-kadang
berasanya seperti gitu. Padahal kan mestinya kan kita bersyukur gitu ya. Tuhan mau bantu kita untuk menjadi lebih kudus. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, aduh, ntar kalau nggak bisa kayak janji perkawinan atau apa ya. Kalau lagi jatuh cinta sih gampang ya. Kalau lagi Oh iya, mau benar. gimana, aduh gitu ya sedikit. Nah itulah yang kadang-kadang kita ada perasaan bisa nggak ya, bisa nggak gitu. Tapi itu Makanya ya, ya, hmm. makanya Makanya ngandalin sekarang kekuatan oke. sendiri. Ya, Sekarang orang, Bu Sinta, di mana-mana orang tidak mau hidup sebagai pasangan suami istri dan itu diikat di dalam sakramen perkawinan. Karena salah satunya adalah mereka tidak mau hidup di bawah sebuah apa namanya itu ya, kayak komitmen. diikat gitu ya, diikat dalam sebuah ya katakanlah kalau misalnya dalam sakramen perkawinan itu kan kita berjanji nih ya. Dan kita orang takut dengan apa yang menjadi risiko dari janji yang mereka ungkapkan, gitu. Ya, itu kadangkala sekarang pilihan orang kadangkala seperti itu. Tapi kita janganlah kita seperti itu ya, karena kita semua anak-anak Allah yang mencintai Allah Ya. dengan sepenuh hati kita. Oke, baik Oke, terima kasih ya Bu Sinta. Ya, terima ya. kasih Romo. Yang paling terakhir sekarang ya, maaf Bu Yayuk ya, karena pertemuan terakhir maka kita berikan kesempatan ya untuk mungkin mau mengungkapkan isi hatinya sebagai kesempatan terakhir totus Bu Andriani, saya persilakan. Selamat malam Romo JJ ya. Saya bingung. Saya kan sebagai legio, pasti saya kan tiap hari rosario itu biasa. Ya. Tapi sebenarnya saya itu bingung, sebetulnya saya ini orang pendosa atau saya tidak berusaha. Karena setiap kali saya rosario tuh pikirannya bisa melayang-layang. Nanti saya bisa ke sini, pengen makan, pengen apa. Saya fokus lagi ya. Aduh Tuhan, bantu saya fokus lagi. Jadi sampai saya tanya teman-teman saya residu saya ya, mereka bilang tidak tuh. Jadi waktu kita rapat pun ya, saya sampai kayaknya kan lama itu rapat ya, rosario ya. Saya bisa melek-melek loh, mereka tidak loh. Saya bingung dah. Jadi saya sampai mencari jalan keluar. Saya pikir ini kayaknya saya harus tambahan iman ini. Saya ke EG, saya ke meditasi, sampai terakhir ini saya terus terang nih, saya ke totus. Kan ada teman saya mengatakan tuh si Catherine, coba kamu ke totus gitu ya. Tapi sampai sekarang pun lumayan. Tapi paling lama satu peristiwa, Romo JJ. Nanti saya mulai melayang lagi tuh pikiran saya. Jadi saya sebenarnya apa memang kurang menyerahkan diri, atau pendosa, atau tidak berusaha, apa ya? Kenapa teman saya itu semua sudah bisa, kenapa saya ini sudah puluhan tahun, begitu terus ya? Jadi bagaimana ya ininya? Sebenarnya saya malu loh bilang begitu, tapi saya pikir ini kan udah terakhir ya. Kalau saya ngomong nanti solusinya nggak ada lagi. Kan kalau di meditasi cuma bilang, kamu harus latihan. Kamu setiap hari 15 menit. Saya udah usaha 15 menit, setengah jam. Tapi percuma saya pikir-pikir lama-lama saya capek. Karena saya juga nggak fokus-fokus. Kan saya capek lama-lama duduk begitu pegel. Jadi saya udah itu udah paling sekali aja dah. Saya tetap jalanin kan saya mau berusaha. Kenapa ya saya juga bingung ya. Aduh jadi. Oke, baik ya. Oke, Bu Andriani, itu pertanyaan itu ya, sharing Bu Andriani. Saya kira ini bukan hanya pengalaman Bu Andriani ya, pengalaman semua orang yang pernah berdoa rosario. Kalau ada orang yang mengatakan tidak pernah terganggu pikirannya selama berdoa rosario, oke, saya acungkan bukan hanya 2 jempol tangan, tapi 2 jempol kaki juga saya tambahkan, gitu ya. Persoalannya, Bu Andriani, ini doa rosario itu kan doa yang sifatnya pengulangan, repetitif artinya. Ya, pengulangan dengan kata-kata yang sama, gitu ya. Itu terus-menerus dilakukan. Apa yang dilakukan secara terus-menerus itu biasanya akan cenderung membawa kita pada pikiran yang terbagi-bagi, kebosanan juga terjadi gitu ya. Maka orang mengatakan meditasi tadi Bu Andriani, kenapa orang menganjurkan itu? Karena orang pikir bahwa masalah utama kita itu adalah pikiran kita yang seperti monyet melompat dari satu dahan pohon ke dahan pohon yang lain gitu ya. Monyet itu kan gini Bu Andriani, kayak dia misalnya sekarang ada di satu pohon pisang.
Dia melihat pisang itu begitu berbuah lebat dan kuning semuanya. Nah, dia naik ke atasnya, lalu dia ambil satunya. Dia buka kulitnya, lalu mulai makan. Baru selesai setengah dia makan ini, dia lihat di sebelah itu ada pohon mangga. Buahnya juga itu luar biasa itunya ya, lebatnya dan sudah mulai mematang-matang juga. Dia lepaskan pisang yang sudah begitu banyaknya itu, lalu lompat ke pohon yang sebelah. Pikiran kita itu perlu dikendalikan, sehingga kenapa orang suruh kita itu bermeditasi supaya fokus gitu. Tapi toh ternyata meditasi itu juga tidak membawa Bu Handriani juga untuk masuk ke dalam itu. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana saya perlu mencari sebuah praktik meditasi yang sungguh-sungguh bisa membantu saya. Itu ya. Bukan hanya untuk menenangkan pikiran, tapi berdoa juga di dalam meditasi itu. Nah, sekarang begini Bu Handriani, saya juga akui, itu bukan hanya pengalaman Bu Handriani, tapi juga pengalaman saya. Hanya satu peristiwa pertama yang kita fokus, gitu. Yang lain itu pasti akan kabur kemana-mana setelah itu. Ya, intinya tetaplah berdoa dan jangan kemana-mana. Itu di sana ada banyak hal yang bisa kita pelajari soal kesetiaan dan lain sebagainya, gitu. Ya, jangan mengatakan saya berdosa, saya berdosa. Oke, mungkin pikiran kita yang menyebabkan kita berdosa, tetapi saya kira ketekunan kita, kesetiaan kita untuk mendoakan rosario itu juga adalah satu hal yang positif yang kita perlu lihat. Lalu yang kedua, ya yang ketiga sekarang ya, yang saya mau katakan, doa rosario itu sebenarnya pengulangan Salam Maria berkali-kali. Jika saya mencermati kata demi kata di dalam doa rosario itu, pasti saya tidak akan ngantuk, gitu ya. Kata Salam Maria, salam itu saja itu sudah merupakan satu kata yang begitu menawan dan perlu akan sangat menarik jika saya sungguh-sungguh merenungkan kata ini. Kalau saya merenungkan ini, maka pasti tidak akan kemana-mana pikiran saya. Sehingga ketika saya mengucapkan itu, saya perlu mengucapkannya dengan sebuah kesadaran. Saya mengucapkan Salam Maria, saya memberikan salam kepada Maria. Ya, oke. Dan lain sebagainya. Jadi saya juga tidak perlu punya tips yang sedemikian ini, ampuh mungkin untuk Bu Handriani, tapi ingatlah doa rosario itu seperti kita menancapkan sebuah paku pada sebuah pohon kayu itu. Kalau misalnya kita ambil palu, Salam Maria pertama itu barangkali adalah ketika kita mengambil palu itu, memukulnya pada ujung dari paku itu, dia mungkin hanya masuk, mungkin hanya setengah senti gitu ya. Pukulan kedua dia akan semakin dalam, pukulan ketiga seterusnya semakin dalam, sampai pukulan yang ke-50, paku yang tadinya itu ada di atas itu dia masuk tertancap jauh ke dalam gitu ya. Maka itulah Salam Maria yang kita ucapkan di dalam rosario yang kita daraskan setiap kali itu Bu Handriani. Jangan takut meskipun hanya 10 Salam Maria yang benar-benar masuk pada saat itu, tetapi lama-kelamaan paku itu nanti akan tertancap dalam ya Bu Handriani gitu. Sekali lagi tetap dengan kesetiaan kita meskipun kadangkala kita pikiran kita melayang-layang gitu ya Bu Handriani gitu. Ya. Ya, makasih ya. Terima kasih. Oke, baik, saya kembalikan sekarang ke Bu Yayu ya. Gimana Romo? Oke. Nah, sekarang begini. Kita sudah selesai ya, para saudara, hari ini selesai Totus Tuus kita ya. Saya tentu saja berharap bahwa ya kita semua akan membaktikan diri. Memang yang masuk ke saya surat lamaran ini ya dari yang ada di sini tentu ada 1-2 orang yang barangkali karena ada alasan tertentu mereka belum siap untuk membaktikan diri, maka mereka mengatakan ya pastor beri kami waktu untuk mencari waktu lain untuk membaktikan diri gitu ya. Itu juga tidak menjadi masalah para saudara untuk saya dan untuk kita sekalian ya, karena toh kita tahu proses yang terjadi di dalam batin kita ya. Tapi juga kita perlu menyadari bahwa saya perlu, misalnya kita tidak bisa menyalahkan orang yang saat ini membaktikan diri, juga tidak bisa menyalahkan mereka yang belum siap untuk membaktikan diri.
Kecuali kalau dia mengatakan, saya tidak mau membaktikan diri karena saya melihat itu tidak ada faedahnya sama sekali. Wah, barangkali itu suatu hal yang lain gitu ya. Maka untuk saya yang sudah mengajukan lamaran ke tempat ini ya, silakan kita akan melakukan pembaktian diri ini nanti. Lalu untuk yang mungkin belum sempat mengajukan lamaran tapi memang mau nanti untuk membaktikan diri, silahkan, saya masih beri kesempatan sampai 1 minggu ke depan ini untuk menulis surat lamaran ya. Oke. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang tempat pembaktian diri. Kapan ya waktu pembaktian diri ini? Untuk Bandung, para saudara, itu tanggal 25 Juni. Ya, 25 Juni hari Sabtu pukul 17.00. Nah, uniknya di Bandung ini ternyata mereka tidak sampai 10 orang gitu ya. Nah, rupanya selama ini kebanyakan dari luar Bandung yang ikut kelas di Bandung gitu. Maka saya persilahkan pada saat ini, barangkali ada dari antara kita yang sudah dan akan mengajukan lamaran pembaktian diri itu, yang mau melakukan pembaktian diri di Bandung gitu. Saya akan membuka kesempatan itu pada saat ini supaya saya bisa sampaikan kepada teman-teman panitia di Bandung. Apakah ada? Silakan mengacungkan tangan atau 25 Juli pukul berapa, Mo? Ulang. 25 Juni, Bu. Oh, Juni. Pukul? Ya. Pukul 17.00. Sore ya? Ya, sore. Itu akhir pekan itu. Kalau ada, silakan secara spontan saja. Siapa? Saya belum bisa. Nanti mesti itu dengan acara dulu ini. 25 Juni ya, Juni. Ya, 25 Juni. Sabtu. Oke, apakah ada yang lain selain Bu Yayu yang mau mempertimbangkan ini? Oke, tidak ada ya. Kalau begitu semua pada memilih di Jakarta ya. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat waktu kita di Jakarta ini ya. Permasalahan utama sekarang untuk Jakarta itu adalah bulan Juli. Itu menjadi bulan di mana puncak tahun misi itu berlangsung. Artinya assembly di Malang itu berlangsung pada bulan Juli awal sampai dengan akhir Juli, begitu. Maka kita kesulitan untuk menentukan sekarang kapan waktu tepat untuk kita pembaktian diri di Jakarta. Ya, kalau memang bulan Juli para saudara, maka kita harus mencari waktu yang benar-benar pas untuk itu nanti. Ya. Supaya tidak kelihatan tergesa-gesa dan asal-asalan ini dilakukan, maka saya menganjurkan mungkin kita perlu bersabar sampai dengan Agustus kalau memang memungkinkan ya. Agustus ya. Saya kira kalau kita bersabar menunggu juga untuk teman-teman di Jakarta, toh kita tidak kemana-mana gitu ya, tidak kemana-mana, kita tetap ada di sini saja. Sehingga ke depan barangkali waktu bulan Juli nanti ini kita pakai juga sebagai persiapan untuk kita pembaktian diri itu gitu ya. Untuk ini apakah ada pertanyaan tentang teman-teman di Jakarta? Pak Erwin, Pak Andre, juga rekan-rekan pengurus yang lain gimana? Tempatnya mau. Jadi kalau jatuh di Agustus, Juli itu sama sekali tidak bisa, berarti di Agustus. Nah, kekosongan Juli itu apakah ada diisi dengan acara atau misalkan rekoleksi atau apa, atau kosong saja, Romo? Kita akan buat rekoleksi, Bu Yayu, ya, rekoleksi. Tapi juga mungkin akan ada nanti saya akan cari apa yang bisa diberikan untuk kita ekstra ini ya, ekstra di luar Totus Tuus gitu. Supaya kita masih bisa punya kesempatan untuk berkumpul bersama di bukan sekali seminggu, mungkin barangkali sekali dalam 2 minggu kita bertemu di Zoom gitu. Ya. Iya. Supaya tidak putus karena kan kosong cukup agak lama ya. Nanti tetap kita akan upayakan mencari waktu di bulan Juli itu ya. Jangan terlalu lama juga kayaknya ya. Pak Erwin silakan Pak Erwin.
Eh, sementara memang seperti itu dulu, Mo. Nanti saya juga bulan Agustus coba koordinasi lagi sama teman-teman. Mudah-mudahan sih mereka semua harusnya siap ya, Mo ya, karena memang udah punya satu niat yang bulat. Nah, untuk mengisi bulan Juli memang saya setuju. Bisa juga mengadakan rekoleksi online di seminggu sekali atau 2 minggu sekali biar mengisi waktu kekosongan. Jadi keterikatan kita masih ada, jangan sampai kosong, Mo. Gitu. Untuk waktu silakan mungkin mau secara internal diskusi dulu dengan kepanitiaan di sana untuk Agustus. Jika ada waktu yang tepat, mungkin kasih waktu 2 pilihan, atau memang kalau sudah tepat waktu Agustus kapan, nanti saya bicarakan dengan internal kami di Totus 3, Mo. Oke, baik ya. Seperti itu, Mo. Ya, oke, Pak Erwin, ya, makasih. Ya, saya kira begitu ya, para saudara. Kita menunggu sambil nanti kalau misalnya belum ada waktu bulan Juli, kita mencari kesempatan tertentu untuk berkumpul lagi mendalami tema-tema tertentu, gitu. Yang lain, kalau misalnya masih ada sekali lagi yang mau membaktikan diri dan belum mengajukan surat lamaran, saya persilakan, para saudara, ya. Sedangkan untuk yang di luar Jakarta, ya, antara lain di Pasuruan, Surabaya, ada nggak Surabaya dari antara kita ya? Solo ada, Mo. Solo ya, Bu Indra. Bu Indra nanti mau memilih ke Jakarta bisa ya, Bu Indra? Nggak bisa saya. Nggak bisa ya? Nggak bisa saya, soalnya kerja, Mo. Oke. Makanya itu saya kemarin itu nggak bikin surat lamaran karena saya pikir saya mesti nggak bisa. Oke, baik. Gimana ya, Mo ya? Bu Indra, Kak, yang penting itu tetap bertahan di grup ya, supaya. Iya, saya masih ikut terus. Ya, saya cuma absen 3 kali kalau nggak salah. Oke. Maksud kita supaya barangkali nanti ada pilihan lain untuk pembaktian diri sehingga kita bisa connect dengan Bu Indra untuk pembaktian dirinya. Begitu ya, Bu Indra ya? Iya, Romo. Ya. Oke, baik. Yang di Labuan Bajo nanti juga menyusul waktunya, gitu ya. Oke. Baik, saya kira begitu dulu, Bu Yayu, ya. Terima kasih atas kesetiaan kita. Terima kasih untuk kehadiran kita. Tetap semangat, tetap saling memberi kabar di grup supaya kita tidak hilang satu sama lain, gitu ya. Oke. Terima kasih Romo JJ yang sudah Terima kasih Romo memberikan materi-materi tentang Totus Tuus yang begitu luar biasa, yang menambah keimanan kita yang terdalam buat saya pribadi juga. Terima kasih untuk hari ini yang terakhir untuk pemberian materi, dan kali ini kita tutup pertemuan sore hari ini. Silakan Pak Andre untuk doa penutupnya.